Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Fakta dibalik Juragan 99 yang dilaporkan ke polisi. Kabar Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dilaporkan ke Bareskrim Polri di Ralat. Menurut Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Gilang Widya Pramana tidak dilaporkan ke Bareskrim Polri. Namun justru Gilang Widya Pramana menjadi pihak yang melaporkan kasus tersebut. Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyatakan bahwa Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 melaporkan juragan ponsel bernama Putra Siregar. Ia melaporkan kasus itu pada 13 Agustus 2021 lalu. Dijelaskan Gatot, laporan polisi itu telah terdaftar. Laporan itu didaftarkan oleh istri Juragan 99 yang bernama Sandi Purnamasari. Gilang sebagai saksi atas pelapor saudari Sandi Purnamasari. Dalam laporan tersebut, Putra Siregar diduga melanggar pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pasal 100 ayat 1, 2 dan pasal 102, kejahatan terkait rahasia dagang, pasal 17 JO, pasal 13 dan pasal 14. Penipuan atau perbuatan curang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, pasal 378 KUHP, dan pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Diberitakan sebelumnya Crazy Rich Malang Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan pelanggaran pidana penipuan dan merek dagang. Berita selanjutnya, Rizky Bilar sambangi Mabes Polri terkait kasus Doni Salmanan. Pemain sinetron Rizky Bilar akan mengembalikan uang senilai 20 juta rupiah yang diberikan Doni Salmanan ke Bareskrim Mabes Polri pada siang ini. Kabar kehadiran suami Lesti Kejora itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan kliennya datang sebagai warga negara Indonesia yang kooperatif terhadap hukum. Seperti diketahui sebelumnya, Rizky Bilar dijadikan saksi di kasus Doni Salmanan merupakan buntut dari kado pernikahan yang diberikannya kepada Lesti dan Rizky Bilar di pernikahan keduanya beberapa waktu lalu. Dari pengakuannya, Rizky Bilar mendapatkan uang senilai 20 juta rupiah dan uang itu akan dikembalikan ke Bareskrim Mabes Polri seperti yang ditulisnya pada Instastories Instagramnya beberapa waktu lalu. Sebagai warga negara yang baik, pihaknya akan kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut serta bersedia mengembalikan uang yang telah diberikan saudara DS kepada pihaknya. Sementara itu, Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Maret 2022 lalu. Doni Salmanan dikenakan dengan pasal berlapis, yakni pasal 45 ayat 1, jangto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, dengan ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Kemudian pasal 378 KUHP ancaman penjara 4 tahun dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Berita selanjutnya, Iko Uwais tanggapi fenomena pawang hujan di Mandalika. Aktor laga Iko Uwais turut menanggapi fenomena pawang hujan di sirkuit Mandalika yang kini sedang viral. Menurut Iko, pawang hujan merupakan budaya Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Sebagai orang Betawi yang juga punya budayanya sendiri, Iko percaya bahwa pawang hujan yang kini sedang viral benar-benar terjadi. Bahkan Iko pun bangga dengan aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika tersebut. Sebab suami dari Audi Item ini beranggapan pawang hujan merupakan tradisi turun-temurun di masyarakat Indonesia. Sebelumnya pawang hujan sirkuit Mandalika yakni Rara Istiana Wulandari
dipuji media asing dan akun MotoGP atas aksinya melakukan ritual menangkal hujan. Rara sebagai pawang hujan Mandalika turut menjadi sorotan utama di Pertamina Grand Prix of Indonesia nama resmi MotoGP Mandalika selain para pebalap yang bertanding. Oleh media asing, pawang hujan MotoGP Mandalika tersebut dinilai berhasil dalam membantu meredakan hujan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Berikut wawancara dengan Iko Uwais. Nah, udah pernah gue. Lihat sih beritanya itu, ya negara Indonesia bro, negara kita bro, itu bisa dibilang siapa yang berani main Indonesia, kampung gue sendiri, tanah air, darah gue di sini, lahir di sini, itulah banyak beragam, beraneka ragam budaya. Gue nggak bilang itu mistis, nggak bilang magic, itu turun temurun ya pasti ada orang tua pun pernah menjalani itu dan di depan mata kalau kita bilang mulak-mulak di depan mata tuh terkabul, kun kabul. Siapa nggak percaya malah percaya. Tapi pernah nggak sih Mas Iko sendiri untuk menggunakan jasa pawang hujan? Menggunakan pawang hujan, kalau menggunakan pawang hujan saya pribadi sih enggak, cuma saya pernah mengalami waktu pertandingan bola di Senayan, pernah banget. Jadi lingkungan Senayan ini yang pakai payung, yang lainnya sampai di luar JCS itu masih kena hujan. Lapangan bola di PSSI waktu itu masih PSSI bukan habis, tapi di pas lapangan tempat latihan yang anak PSSI itu di situ doang kita ada pertandingan di situ doang hujan. Selebihnya itu banjir, maksudnya basah kuyup di situ, di JCS hujan. Cuman bagi Mas Iko sendiri dengan viralnya pawang hujan ini berarti suatu momen yang membanggakan itu masih kayak memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri, bahkan sampai di approach sama tim official MotoGP. Iya Bang. Bisa dibilang dibilang banggakan ya. Ini kan budaya Indonesia, jangankan di Indonesia, di negara manapun ada budayanya juga. Jadi masing-masing budaya punya kelebihan dan punya ritual masing-masing gitu. Dan ibu-ibu yang ada di medsos yang viral ini pun dia mempunyai ritual sendiri yang kita belum pernah kita jalani dan lumayan awam di mata gue pribadi. Tapi Berita selanjutnya, Melly Goeslaw kolaborasi dengan Mayang Sari. Melly Goeslaw berkolaborasi dengan Mayang Sari untuk merilis album kompilasi yang berisikan 10 lagu terbaiknya. Keduanya mengambil peran sebagai penyanyi sekaligus produser dalam album yang melibatkan musisi lainnya juga. Label musik Le Musique Revol bekerja sama dengan MST Production milik Mayang Sari dalam penggarapannya, dan untuk perilisannya dua diva Indonesia itu mempercayakan pada jagonya musik dan sport Indonesia. Melly mengaku tak kepikiran memiliki album lagi karena ia sedang gemar menggarap single. Ada 10 lagu Melly yang masuk ke album Melly Goeslaw Masterpiece. Lagu-lagu itu adalah Menghitung Hari, Ku Tak Baik-Baik Saja, Cinta Sejati, Salah, Cinta, Jera, Denting, Catatanku, Gantung, dan Bunda. Catatanku dan Bunda menjadi 2 lagu yang paling unik, sebab 2 lagu itu dinyanyikan Rafathar Malik Ahmad dan Arsy Hermansyah. Selain Rafathar dan Arsy, Melly Goeslaw dan Mayang Sari juga turut bernyanyi di album tersebut. Mayang Sari menyanyikan 2 lagu, Ku Tak Baik-Baik Saja, dan duet dengan Melly di Menghitung Hari. Ada juga Reza Artamevia menyanyikan lagu Cinta Sejati, Rizky Febian di lagu Salah, dan Tata Janeta di track Cinta. Anet melantunkan Jera, Petra Sihombing mengubah lagu Denting, dan anak Mayang Sari yakni Kirani Trihatmojo menyanyikan lagu Gantung. Rilisan fisik Melly Goeslaw Masterpiece bisa didapatkan di gerai restoran cepat saji, dan saat ini penjualnya sudah mencapai angka fantastis yakni 70.000 kopi. Berikut wawancara dengan Mayang Sari. Lagu spesial dengan Melly Goeslaw ini hari ini launching. Dan di sini juga anak juga dilibatkan sama kan. Gimana nih Mbak Mayang? Ya justru kalau saya melihat si album Masterpiece Melly Goeslaw ini sangat-sangat spesial ya. Tidak hanya pertemanan mama-mama antara saya dan Melly, tapi juga ada ibu dan anak sama-sama berkreativitas di album ini. Semisal Melly dengan AB, karena dia menjadi arranger di lagunya Gantung yang dibawakan Iran. Which is Iran itu anaknya aku gitu. Jadi variatifnya banyak sekali ya. Seperti yang tadi saya juga udah pernah bilang, saya juga bilang juga bahwa ada Arsy sama Rafathar itu
boleh dibilang di album ini tuh ada lintas generasi yang luar biasa lah, dari yang senior sampai yang junior. Ini bisa banget nyatu di album ini, tapi meskipun junior, mereka itu hitsnya lebih dari yang senior gitu. Jadi kalau saya melihat di sini tuh ada message yang pengen saya sampaikan, bahwa musik itu tidak terpaku dengan hanya kepada orang yang terbiasa menjadi penyanyi. Justru dengan saya menggait Rafathar dengan Arsy, saya ingin menyuguhkan bahwa musik itu bisa dinikmati oleh siapa aja, terutama anak-anak yang saya merasa kehilangan penyanyi anak-anak seusia Arsy dan Rafathar yang di industri musik Indonesia. Itu aja kalau Berita selanjutnya datang dari Aldi Taher yang rilis single terbaru. Artis peran Aldi Taher merilis lagu terbarunya yang berjudul Tinju Cinta. Perilisan lagu Tinju Cinta ini usai dirinya berhasil dikalahkan telak dalam pertandingan tinju dengan Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu. Usai kekalahannya itu, mantan suami Dewi Persik ini tak ingin terus diselimuti awan hitam. Ia akhirnya bertemu dengan Posan Tobing untuk membuat lagu berjudul Tinju Cinta. Selain itu, Aldi Taher berseloroh jika dirinya ingin tetap eksis dalam dunia hiburan tanah air lewat musik. Aldi berujar kebutuhan tersebut harus dilakoninya untuk mencari pemasukan guna membiayai ketiga anak-anaknya. Selain itu, lewat lagu Tinju Cinta ini menjadi salah satu karyanya untuk membangun industri musik di Indonesia. Aldi Taher berharap lagu Tinju Cinta ini bisa diterima dan didengarkan banyak orang dan pecinta musik tanah air. Berikut wawancara dengan Aldi Taher. Iya, alhamdulillah senang ya bisa hari ini bisa launching lagu terbaru Tinju Cinta. Sebenarnya kaget juga sebenarnya. Kemarin kan ikut bertinju tuh sama Vicky dan alhamdulillah kabur dari ring kan. Ternyata kaburnya itu bukan kemana-mana, ke dapur rekaman lagu, dan ya tujuannya pengen menghibur ya. Dan setelah kemarin lagu di Sasabian kan belum ada keluar lagu baru. Nah ini ada lagu Tinju Cinta dan alhamdulillah diproduksi sama Posan Tobing ya. Ya senang aja sih akhirnya bisa ada lagu baru, terus lagu juga seru nih Posan yang buat, dan kita udah berteman lama. Terus Posan bilang, bro ayo bro kita bikin lagu, akhirnya ngobrol di studionya kan, akhirnya bisa launching, dan thank you banget teman-teman media. Itu bercerita apa? Sebenarnya lagu tentang perjuangan. Kenapa kita pakai kata cinta, jadi Tinju Cinta. Saya yakin semua orang yang masuk ke ring gitu ya, mau ring apa aja, bekerja, terus juga dagang ya, semua tujuannya itu untuk cinta. Nah, saya buat sama Posan nih temanya ini Tinju Cinta, jadi semua itu orang melakukan itu karena cinta gitu. Jadi ini tentang cinta sebenarnya, dan dibalut memang karena kemarin lagi viral saya soal tinju ya, dan saya juga langsung teringat ya petinju yang sebelum saya bertinju kemarin yang wafat ya, Bang Hiro Tito. Beliau bertinju untuk anak istri ya, jadi beliau melakukannya untuk cinta, dan saya yakin juga semua orang melakukan sesuatu itu didasari karena cinta. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.